Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Ibu Julisar, halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan ini, kelompok 2 akan mempresentasikan dengan tema Rancangan Sistem Informasi Akuntansi Siklus Pendapatan PT Mayora Indah Tbk. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dulu nih teman-teman. Nah, yang pertama di sini anggota kelompok kami ada Tabita Diva, Lydia Suwanto, Dalbert Sakwil, Rafael Effendi, dan yang terakhir adalah Carolina Lauren. Dan dosen pembimbing kita adalah Dr. Andes Julisar, SE, AK, MM, CA, dan Serti DA. Nah, saya akan langsung masuk ke materi, dan yang pertama yang akan saya bahas adalah pendahuluan. Oke teman-teman, nah untuk pertama ini saya akan membahas pendahuluan, yaitu ada latar belakang. Nah, sistem informasi akuntansi atau disingkat dengan SIA adalah sistem informasi yang digunakan oleh perusahaan dalam menjalankan dan mengatasi kegiatan operasional sehari-hari untuk menyediakan informasi akuntansi serta informasi lainnya mengenai proses bisnis perusahaan yang diperlukan oleh manajemen serta pihak-pihak terkait lainnya berkaitan dengan pengambilan keputusan dan kebijakan-kebijakan lainnya. Siklus pendapatan terdiri atas semua aktivitas penjualan dan penerimaan kas. Siklus pendapatan PT Mayora Indah Tbk berasal dari penjualan produk seperti biskuit, kembang gula, wafer, coklat, dan kopi. Kegiatan penjualan merupakan kegiatan yang penting dalam perusahaan yang dimana merupakan sumber pendapatan usaha. Kesalahan-kesalahan seperti kesalahan pencatatan, kinerja yang buruk, pembagian tugas yang salah, kesalahan pengiriman seringkali pada siklus pendapatan. Oke, lanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan rumusan masalah. Nah, di sini yang pertama adalah bagaimana deskripsi dari sistem akuntansi pendapatan yang diterapkan oleh PT Mayora Indah Tbk. Yang kedua, permasalahan serta pengendalian apa saja yang tepat dan muncul dalam sistem akuntansi pendapatan PT Mayora Indah Tbk. Dan yang ketiga, bagaimana cara melakukan pengolahan transaksi yang nantinya mampu diproses dalam siklus pendapatan PT Mayora Indah Tbk. Dan yang ketiga, bagaimana kinerja sistem informasi akuntansi pada PT Mayora Indah Tbk, khususnya dalam siklus pendapatan yang dimiliki. Lalu di sini yang keempat ada seberapa besar pengaruh komitmen yang dimiliki perusahaan terhadap kinerja sistem informasi akuntansi pada PT Mayora Indah Tbk, khususnya dalam siklus pendapatan. Dan di sini yang terakhir adalah apakah setiap aktivitas dasar pada siklus pendapatan PT Mayora Indah Tbk telah berjalan baik dan lancar. Nah, oke, kita next. Nah, di sini ada tujuan. Tujuannya adalah mengetahui sistem informasi akuntansi siklus pendapatan pada PT Mayora Indah Tbk. Dan yang kedua, mengetahui dokumen serta catatan yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi penjualan PT Mayora Indah Tbk. Dan yang ketiga, memaparkan aktivitas-aktivitas dalam siklus pendapatan pada PT Mayora Indah Tbk. Nah, lalu di sini saya akan membahas yang keempat. Untuk mengetahui setiap pencatatan keuangan pada siklus pendapatan pada PT Mayora Indah Tbk. Dan yang kelima, merancang sistem informasi akuntansi siklus pendapatan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan pada PT Mayora Indah Tbk. Dan yang terakhir adalah merancang konteks diagram, DFD, BPD, flowchart siklus pendapatan PT Mayora Indah Tbk. Nah, saya akan masuk di sini ke bab 2, yaitu landasan teori. Nah, saya akan membahas profil perusahaan nih. Nah, perusahaan yang kami gunakan ini adalah PT Mayora Indah Tbk. Nah, PT Mayora Indah Tbk merupakan salah satu perusahaan produksi pangan terbesar dan termuka di Indonesia yang telah hadir sejak 17 Februari 1977. PT Mayora Indah Tbk sendiri merupakan produsen dari merek-merek terkenal seperti minuman energen, kopi Torabika, wafer Astor, permen Kopiko, biskuit Roma, Better, dan lain sebagainya, menjadi salah satu perusahaan penyedia barang-barang konsumsi yang terbesar di Indonesia. Nah, di sini ada alamat kantor utama PT Mayora Indah Tbk, yaitu di Gedung Mayora, Jalan Tomang Raya, Kev 21 sampai 23, Jakarta Barat. Nah, saya akan membahas visi dan misi.
menjadi produsen makanan dan minuman yang berkualitas dan terpercaya di mata konsumen domestik maupun internasional dan menguasai pangsa pasar terbesar dalam kategori produk sejenis. Dapat memperoleh laba bersih, operasi di atas rata-rata industri, dan memberikan value added yang baik bagi seluruh stakeholders perseroan. Dan yang ketiga adalah dapat memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan dan negara di mana perseroan berada. Oke, kita bisa lanjut. Nah, saya akan membahas yaitu tata kelola perusahaan. Nah, di sini penerapan tata kelola perusahaan yang diterapkan didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kesetaraan. Hal ini dilaksanakan agar dapat tercipta keseimbangan antara berbagai kepentingan yang ada, baik antara kepentingan ekonomi dan sosial, kepentingan perseroan dan masyarakat, kepentingan intern dan ekstern, maupun kepentingan jangka pendek dan jangka panjang, serta kepentingan seluruh pemangku kepentingan lainnya. Sistem tata kelola yang kami terapkan diantaranya dengan menerapkan pemisahan tugas dan wewenang bagi para pengambil keputusan agar dapat dipastikan bahwa keputusan bisnis yang diambil telah efisien dan tidak mengandung bertumburan kepentingan produktif dan adil bagi seluruh pemangku kepentingan. Oke, next. Nah, di sini ada pedoman kerja. Di sini kita bisa lihat ada gambar apa perbedaan antara dewan komisaris dengan dewan direksi. Nah, di sini saya akan menjelaskan dewan direksi. Nah, dewan direksi ini memiliki pedoman atau piagam direksi yang disusun sebagai pedoman kerja agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan transparan, akuntabel, penuh dengan tanggung jawab, mandiri, dan wajar dalam upayanya menjadi tujuan perseroan. Dan di sini ada dewan komisaris. Adanya piagam dewan komisaris yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas komisaris. Komite yang mendukung tugas dewan komisaris memberikan peran penting dalam memantau dan mengelola risiko yang dihadapi oleh perseroan. Oke, kita next. Nah, di sini ada riwayat singkat nih tentang PT Mayora Indah Tbk. Nah, PT Mayora Indah Tbk ini didirikan pada tahun 1977 dengan pabrik pertama berlokasi di Tangerang dengan target market wilayah Jakarta dan sekitarnya. Nah, jadi PT Mayora Indah ini juga tidak langsung besar teman-teman. Jadi mereka mempunyai target market yang kecil dulu dari Jakarta dan sekitarnya dulu teman-teman. Jadi belum seluruh Indonesia atau malah sekarang sudah ingin ke mancanegara. Nah, di sini ada riwayat singkatnya. Yang pertama ada top 5 best managed companies in Indonesia. Dan yang kedua ada top 100 exporter companies in Indonesia. Dan yang ketiga ada top 100 public listed companies. Dan yang keempat ada best manufacturer of halal product. Dan yang terakhir ada top 5 good corporate government issues in consumer goods sector. Nah, oke, kita lanjut. Nah, di sini saya akan membahas kode etik perusahaan. Nah, yang pertama ada quality. Nah, saya akan menjelaskan apa itu kode etik perusahaan quality. Nah, jadi PT Mayora Indah Tbk ini dia menerapkan 7 kode etik perusahaan. Yang pertama ada quality, efisiensi, innovation, passion, wisdom, dan responsibility. Dan yang terakhir adalah confidence. Oke, lalu kita next. Nah, di sini adalah merek-merek dagang yang dikeluarkan oleh PT Mayora Indah Tbk. Yang pertama ada Astor, yang kedua Beng Beng, Coki, ada Roma Mari Susu, ada Energen, Torabika Duo, Torabika Creamy Latte, Kopiko Brown Coffee, dan lainnya. Masih banyak lagi ya teman-teman. Lalu, nah, di sini saya akan menjelaskan struktur organisasi ini teman-teman. Nah, yang pertama ada yang paling atas adalah RUEPS. Nah, lalu di bawah RUEPS itu adalah Dewan Komisaris. Nah, di sini Dewan Komisaris sekarang pada PT Mayora Indah Tbk ini ada Herman Lesmana, Gunawan Atmaja, Suryanto Gunawan, Anton Hartono. Nah, lalu di bawah Dewan Komisaris di sini ada audit komite, yaitu ada Suryanto Gunawan, ada Budiono Juandi, dan yang terakhir adalah Antonius Wirawan.
Lalu di bawah audit komite adalah ada direktur utama. Nah, direktur utama pada PT Mayora Indah Tbk ini adalah Andre Sukandra Atmaja. Nah, lalu di bawahnya ada direktur supply chain, yaitu ada Hendarta Atmaja, dan ada sejajarnya pada direktur keuangan, yaitu ada Hendrik Polisar. Lalu di bawah direktur supply chain dan di bawah direktur keuangan itu ada direktur operasional, yaitu dipimpin oleh Wardana Atmaja, dan sejajarnya adalah direktur pemasaran, yaitu Muljono Nurlimo. Oke, lalu di sini ada sekretaris perusahaan. Nah, sekretaris perusahaan ini dipimpin oleh Andi Laurus, lalu ada Juni Gunawan, dan sejajarnya ada unit audit internal, ada Hendra Kurniawan. Lalu di bawahnya adalah ada purchasing, teknologi informasi, pemasaran, keuangan, dan akunting. Nah, yang dipimpin oleh Andreas Wahyono, ada Rudi Handoyo Kosasi, ada Riki Afrianto, Roman Sonjaya. Nah, di bawahnya adalah ada HRD dan personalia, ada legal, dan ada manufacturing. Nah, di sini dipimpin oleh Heri Soesanto, ada Juli Susanto, dan ada Nurdin Lesmana. Nah, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Carolina. Terima kasih. Terima kasih, Rafael. Setelah kita mengetahui sekilas mengenai profil perusahaan PT Mayora Indah Tbk, selanjutnya saya akan membahas tentang teori mengenai sistem informasi akuntansi terlebih dahulu, sebelum kami membahas topik utama kami, yaitu rancangan sistem informasi akuntansi siklus pendapatan pada PT Mayora Indah Tbk. Jadi, sistem informasi akuntansi adalah sebuah subsistem dari sistem informasi manajemen yang menyediakan informasi tentang akuntansi dan finansial, di mana informasi tersebut digunakan secara rutin untuk memproses transaksi akuntansi. Sistem ini meliputi orang, prosedur, dan instruksi, data, perangkat lunak, infrastruktur teknologi informasi, dan pengendalian internal dan langkah-langkah keamanan. Next. Fungsi penting yang dibentuk sistem informasi akuntansi pada sebuah perusahaan itu yang pertama ada mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan transaksi. Yang kedua, memproses data menjadi kumpulan informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, melakukan kontrol secara tepat terhadap aset organisasi. Next. Nah, komponen yang ada di sistem informasi akuntansi itu ada 6. Yang pertama, orang-orang yang menggunakan sistem. Ini itu termasuk siapa saja yang menggunakan sistem informasi, yang dapat mencakup akuntan, manajer, analis keuangan, dan auditor. Sistem informasi akuntansi itu membantu departemen yang berbeda bekerja sama secara efektif. Misalnya, departemen penjualan dapat memasukkan pesanan pelanggan ke dalam sistem informasi akuntansi yang memicu proses akuntansi untuk membuat dan mengirim faktur, memberitahu karyawan gudang untuk mengemas pesanan, dan departemen pengiriman untuk mengirimkannya. Selanjutnya, Departemen Akuntansi akan diberitahu tentang piutang baru. Yang kedua, ada prosedur dan instruksi yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data. Sistem informasi akuntansi menggunakan prosedur dan instruksi untuk mengatur bagaimana informasi keuangan dikumpulkan, disimpan, diproses, dan didistribusikan, dan membantu karyawan menyelesaikan pelatihan tentang prosedur ini. Yang ketiga, data tentang organisasi dan kegiatan usahanya. Data bisnis apapun yang mempengaruhi keuangan perusahaan harus dimasukkan ke dalam sistem informasi akuntansi. Meskipun data dapat bervariasi tergantung pada sifat bisnis, namun biasanya data ini mencakup data inventaris, informasi pajak, jurnal umum, laporan tagihan pelanggan, pesanan penjualan, permintaan pembelian, faktur vendor, dan informasi penggajian. Kemudian yang keempat ada perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data. Sistem informasi akuntansi memiliki komponen perangkat lunak atau software yang penting untuk menyimpan, mengambil, memproses, dan menganalisis data keuangan perusahaan. Yang kelima, infrastruktur teknologi informasi termasuk komputer, perangkat periferal, dan perangkat komunikasi jaringan yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi. Infrastruktur ini harus kompatibel dengan perangkat lunak yang sebelumnya dipilih untuk digunakan sebagai sistem informasi akuntansi perusahaan. Karena infrastruktur yang kompatibel ini dapat berjalan secara efisien dan dioptimalkan untuk perangkat lunak lain yang mungkin digunakan perusahaan.
Yang terakhir ada kontrol internal dan langkah-langkah keamanan yang melindungi data sistem informasi akuntansi. Kontrol internal ini mengacu pada langkah-langkah keamanan yang dapat digunakan perusahaan untuk melindungi data yang disimpan dalam sistem. Kontrol internal ini mencakup kata sandi, metode verifikasi biometrik, dan metode enkripsi. Dengan adanya kontrol internal, data sensitif perusahaan itu dapat disaring untuk karyawan sehingga karyawan dapat mengakses informasi tanpa mengakses data-data sensitif tersebut. Kontrol internal ini komponen yang penting. Kenapa? Karena mereka tuh biasanya berisi informasi karyawan dan pelanggan yang sensitif, seperti kartu kredit, nomor jaminan sosial, alamat, nomor telepon, dan data keuangan perusahaan. Next. Sistem informasi akuntansi memberikan nilai bagi perusahaan. Yang pertama, itu meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk atau jasa. Yaitu sistem informasi akuntansi ini memberikan nilai bagi perusahaan dalam memperbaiki kualitas yang dimiliki oleh sebuah barang atau jasanya, serta dia mengurangi biaya untuk melakukan produknya. Contohnya, sistem informasi akuntansi dapat memantau mesin sehingga operator mesin tersebut bisa segera diberitahu apabila terjadi kinerja yang menurun di luar batas kualitas yang dapat diterima. Ini akan membantu perusahaan untuk menjaga kualitas produk, mengurangi pemborosan, dan menurunkan biaya. Yang kedua, meningkatkan efisiensi. Melakukan efisiensi terhadap kinerja sebuah perusahaan sehingga menjadi lebih mudah dan cepat. Contohnya, informasi yang tepat waktu memungkinkan pendekatan manufaktur yang tepat waktu karena memerlukan informasi yang konstan, akurat, dan terkini tentang bahan mentah, persediaan bahan, dan lokasinya. Yang ketiga adalah berbagi ilmu. Berbagi pengetahuan dan keahlian dapat meningkatkan operasi dan memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Contohnya, perusahaan CPA menggunakan sistem informasi perusahaan mereka sendiri untuk berbagi praktik terbaik dan untuk mendukung komunikasi antar kantor. Jadi, karyawan di sana dapat mencari database perusahaan untuk mengidentifikasi ahli untuk memberikan bantuan untuk klien tertentu. Yang keempat adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasoknya. Dengan memperbaiki efisiensi dan efektivitas dari rantai penawaran atau supply chain, agar bisa semakin baik ke depannya, contohnya itu perusahaan dapat mengizinkan pelanggan untuk langsung mengakses inventaris dan sistem entry pesanan penjualan, dapat mengurangi biaya pemasaran sehingga meningkatkan tingkat retensi pelanggan. Yang kelima, memperbaiki struktur pengendalian internal. Hal ini dilakukan supaya peran sistem informasi akuntansi dapat mendeteksi apabila terjadi pencurian, error, kesalahan sistem, dan yang lainnya. Contohnya, sistem informasi akuntansi dengan struktur pengendalian internal yang tepat dapat membantu perusahaan melindungi sistem mereka dari hal-hal tersebut, sehingga semua data perusahaan itu dapat terlindungi. Yang keenam, meningkatkan pengambilan keputusan. Peningkatan pengambilan keputusan sangat penting dan akan menentukan apakah perusahaan dapat mencapai tujuannya. Contohnya itu, sistem informasi akuntansi menyediakan informasi-informasi keuangan perusahaan, sehingga akan membantu perusahaan untuk mengambil keputusan yang tepat. Dan juga pastinya akan menghasilkan keputusan lainnya yang lebih rinci karena bantuan sistem informasi akuntansi ini. Next. Selanjutnya saya akan membahas siklus transaksi pada sistem informasi akuntansi. Yang pertama adalah revenue cycle atau siklus pendapatan. Ini adalah proses di mana barang dan jasa dijual dengan uang tunai atau janji di masa depan untuk menerima uang tunai. Bisa juga disebut sebagai rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait yang terus berulang dengan menyediakan barang dan jasa ke para pelanggan dan menagih kas sebagai pembayaran dari penjualan tersebut. Contohnya perusahaan PT Mayora Indah Tbk ini kan merupakan usaha yang cukup memberikan banyak keuntungan. Mereka menjual snack dan roti kering dengan berbagai jenis. Hal ini akan memudahkan para customer untuk melakukan pembelian secara online melalui smartphone-nya saja dan dapat melakukan pembayaran melalui electronic banking. Yang kedua adalah expenditure cycle atau siklus pengeluaran.
Siklus ini adalah aktivitas di mana perusahaan membeli persediaan untuk dijual kembali atau bahan mentah untuk digunakan dalam memproduksi produk dengan imbalan uang tunai atau janji di masa depan untuk membayar tunai. Bisa juga dikatakan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan pembelian inventaris atau bahan mentah untuk dijual kembali. Contohnya adalah perusahaan PT Mayora Indah Tbk yang biasanya membeli bahan baku dari petani-petani setempat di Indonesia baik berupa gandum, tepung, dan sebagainya untuk menghasilkan adonan jadi berupa biskuit Roma yang dapat dibeli secara langsung oleh banyak konsumen. Selanjutnya adalah production cycle atau siklus produksi. Proses yang satu ini terjadi di mana bahan mentah diubah menjadi produk jadi. Contohnya PT Mayora Indah Tbk memproduksi suatu snack yang sangat disukai banyak kalangan remaja saat ini, di mana produksi ini mengubah banyak bahan-bahan baku yang dimanfaatkan untuk membuat snack yang disukai banyak remaja. Contohnya itu kayak coki-coki, Astor, dan beng-beng. Selanjutnya adalah human resources atau payroll cycle, yaitu siklus penggajian. Ini adalah kegiatan yang berhubungan dengan perekrutan, pelatihan, kompensasi, mengevaluasi, mempromosikan, dan memberhentikan karyawan. Contohnya, saat ini banyak PT Mayora Indah Tbk yang diharuskan untuk mengikuti webinar sebagai pengembangan karir agar kedepannya efektivitas dan cara kerja setiap karyawan tersebut akan menghasilkan kesempurnaan kerja dan menciptakan citra baik perusahaan Mayora. Kemudian yang terakhir adalah financing cycle atau siklus keuangan atau siklus pembiayaan. Adalah kegiatan yang berhubungan dengan penggalangan uang dengan menjual saham perusahaan kepada investor dan meminjam uang serta membayar dividen dan minat. Contohnya adalah PT Mayora Indah Tbk yang merupakan salah satu perusahaan yang modalnya sebagian besar berasal dari kerjasama dengan investor-investor baik dalam negeri maupun investor asing. Next. Selanjutnya saya akan membahas siklus pendapatan atau revenue cycle. Siklus pendapatan ini secara konvensional dibagi menjadi dua elemen utama, yaitu bagian awal dan akhir. Nah, bagian awal dan akhir siklus ini berhadapan dengan klien serta mengambil tempat untuk melakukan transaksi penjualan. Tujuan dari penjualan ini secara efektif untuk menyimpan dan memonitor penjualan barang dan jasa serta mengatur dengan cepat pasokan barang dan jasa. Jadi untuk mencapai tujuan ini, pesanan pelanggan harus dicatat dengan baik dan dikendalikan. Penjualan harus dilakukan kepada pelanggan yang layak untuk diberikan penjualan secara kredit dan barang yang dikirim harus sesuai dengan keinginan pelanggan. Next. Selanjutnya adalah tujuan siklus pendapatan. Tujuan utama siklus pendapatan adalah untuk menyediakan produk yang tepat di tempat dan waktu yang tepat dengan harga yang sesuai. Namun ini adalah tujuan siklus pendapatan yang khusus, yaitu yang pertama, semua transaksi dicatat dengan akurat. Yang kedua, aset dijaga dari kehilangan ataupun pencurian. Hal ini untuk mencegah terjadinya kerugian bagi perusahaan karena apabila asetnya hilang, maka proses bisnis perusahaan akan terhambat pula apabila aset tersebut hilang, kayak gitu. Kemudian semua transaksi telah diotorisasikan dengan benar supaya tidak terjadi hal-hal seperti penyalahgunaan wewenang oleh karyawannya seperti melakukan tindakan curang untuk menguntungkan dirinya sendiri. Yang keempat adalah aktivitas bisnis dilaksanakan secara efisien dan efektif. Hal ini supaya perusahaan dapat memenuhi permintaan pelanggan dengan tepat waktu. Kemudian ada semua transaksi yang dicatat valid, artinya tidak ada informasi-informasi yang tidak akurat atau salah dalam sistem informasi akuntansi, khususnya di siklus pendapatan. Kemudian semua transaksi yang valid disahkan dan telah dicatat. Next. Selanjutnya adalah fungsi dasar sistem informasi akuntansi dalam siklus pendapatan. Antara lain itu yang pertama, mendapatkan dan memproses data mengenai berbagai aktivitas bisnis. Yang kedua, menyimpan dan mengatur data tersebut untuk mendukung pengambilan keputusan. Yang ketiga, memberikan pengawasan untuk memastikan keandalan data serta menjaga sumber daya perusahaan. Fungsi dasar sistem informasi akuntansi dalam siklus pendapatan ini bermaksud supaya dengan data-data seperti daftar pesanan dari pelanggan,
perusahaan dapat memproses daftar pesanan mereka dan menyimpan data tersebut untuk mendukung pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini seperti pengiriman barang itu dilakukannya kapan, atau pengemasannya dilakukan berapa hari, hal-hal seperti itu untuk mendukung mereka supaya bisa memenuhi permintaan pelanggan tepat waktu. Kemudian tidak lupa juga perusahaan juga harus mengawasi dan memastikan bahwa data-data yang telah dimasukkan ke dalam sistem ini andal, artinya tepat dan akurat kayak gitu. Next. Selanjutnya adalah aktivitas bisnis siklus pendapatan. Yang pertama, penerimaan pesanan dari para pelanggan meliputi mengambil pesanan pelanggan, persetujuan kredit, memeriksa ketersediaan persediaan, dan menjawab permintaan pelanggan. Yang kedua, pengiriman barang. Ini meliputi kegiatan packing pesanan, kirim pesanan. Yang ketiga, penagihan dan piutang usaha, yang meliputi kegiatan penagihan kepada para pelanggan, kemudian pemeliharaan data piutang usaha supaya data piutang usaha itu tepat dan akurat. Yang ketiga, penyesuaian rekening dan penghapusan apabila terjadi kegagalan tagihan kepada para pelanggan. Yang keempat, ini adalah penagihan kas atau pengumpulan kas. Kegiatan ini meliputi menangani kiriman uang pelanggan yang kemudian akan disimpan ke bank. Next. Selanjutnya adalah flowchart. Flowchart merupakan gambaran grafis dari suatu sistem dan lebih rincinya merupakan bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses dengan proses lainnya dalam suatu program. Bagan ini penting bagi seorang akuntan karena bagan ini menggambarkan secara jelas suatu alur pekerjaan dan sebagai kerangka acuan dalam pengambilan keputusan seorang akuntan. Flowchart juga mencatat bagaimana proses bisnis dapat dilakukan dan bagaimana dokumen dapat mengalir dalam suatu perusahaan. Jadi dengan flowchart, perusahaan dapat dengan mudah mencari informasi atau mencari aliran dokumen tersebut mengalir ke bagian mana kayak gitu. Contohnya dari departemen penjualan ke departemen tagihan. Biasanya diagram alur ini digambarkan menggunakan perangkat lunak atau seperti Visio, Word, Excel, dan PowerPoint. Flowchart ini menggunakan seperangkat simbol standar untuk menggambarkan secara gambar prosedur pemrosesan transaksi yang digunakan perusahaan dan aliran data melalui sebuah sistem agar menunjukkan keringkasan. Pedoman untuk menyiapkan flowchart yang pertama, pahami sistemnya. Artinya sebelum kita membuat flowchart, kita harus paham dengan sistem tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mewawancarai orang-orang yang sudah berpengalaman dalam bidangnya, misalnya pengguna, pengembang, dan manajemen, atau meminta mereka mengisi kuesioner, atau dengan membaca deskripsi naratif sistem, atau dengan berjalan melalui sistem transaksi. Yang kedua, mengidentifikasi entitas yang akan dipetakan. Hal ini berarti mengidentifikasi departemen, fungsi pekerjaan, dan pihak eksternal, sekaligus mengidentifikasi proses bisnis, dokumennya, aliran data, dan prosedur pemrosesan data. Yang ketiga, mengatur diagram alur. Merancang diagram alur sehingga data dapat mengalir dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan, juga memastikan bahwa semua prosedur dan proses berada dalam urutan yang benar. Diagram alur ini dipastikan juga dapat menunjukkan di mana dokumen atau proses itu berasal dan di mana data diproses, juga di mana data disimpan dan dikirim. Yang keempat, labeli semua simbol dengan jelas. Itu artinya dalam pembuatan flowchart kita harus menulis deskripsi sumber, input, proses, output, atau tujuan di dalam simbol dan menggunakan panah pada semua garis aliran. Yang kelima, konektor halaman. Jika diagram alur ini tidak dapat dimuat pada satu halaman, maka kita dapat memberikan nomor halaman dengan jelas dan menggunakan konektor di luar halaman untuk berpindah dari satu halaman ke halaman lainnya.
Jika diinginkan, konektor pada halaman itu dapat digunakan untuk menghindari garis aliran berlebih dan untuk menghasilkan halaman yang tampak rapi. Yang keenam, buatlah sketsa kasar dari flowchart tersebut. Supaya flowchart dapat digambarkan dengan jelas, ada baiknya kita membuat sketsa kasar. Hal ini dengan supaya maksudnya gambar flowchart ini dapat dihasilkan dengan sempurna. Jadi orang-orang yang akan membaca flowchart tersebut dapat memahami prosedur yang dijelaskan di flowchart tersebut. Yang ketujuh, menggambar salinan terakhir dari diagram alur. Ini artinya kita menempatkan nama diagram alur, tanggal, dan nama penyusun di setiap halaman. Next. Selanjutnya, saya akan membahas simbol-simbol yang dapat mengilustrasikan flowchart maupun jenis-jenis yang ada. Yang pertama ini adalah storage symbols atau simbol penyimpanan. Simbol pertama di sini adalah basis data atau database. Fungsinya ini untuk menyimpan data secara elektronik dalam database. Yang kedua ada unit pita magnetik atau magnetic tape unit. Fungsinya untuk menyatakan input berasal dari pita magnetik atau output disimpan ke dalam pita magnetik. Yang ketiga adalah file dokumen kertas atau paper document file. Ini berupa huruf yang menunjukkan pengurutan file. Contohnya itu N menandakan numerik, A menandakan abjad, D menandakan tanggal. Artinya file tersebut disimpan dengan cara urut tanggal kayak gitu. Kemudian ada simbol masuk keluar atau input output simbol. Fungsinya menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Next. Selanjutnya adalah direction, flow, and miscellaneous symbols atau simbol arah, aliran, dan lain-lain. Yang pertama ini adalah simbol arus atau flow simbol yang ditandakan dengan tanda panah. Fungsinya ini menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol lainnya. Selain itu sebagai penghubung antar prosedur atau proses yang ada. Yang kedua adalah simbol tautan komunikasi atau communication link. Ini berfungsi untuk mentransmisi data dari satu lokasi geografis ke lokasi lain melalui jalur komunikasi. Yang ketiga adalah konektor di luar halaman atau off-page connector. Simbol ini berfungsi untuk menandakan adanya keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar atau halaman yang berbeda. Kemudian ada simbol konektor on-page connector, berfungsi untuk menandakan simbol keluar masuk atau menyambung proses dalam lembar atau halaman yang sama. Kemudian ada simbol keputusan atau decision symbol yang ditandakan dengan simbol belah ketupat. Fungsinya ini sebagai langkah pengambilan keputusan dan pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada dan untuk kondisi yang menghasilkan beberapa kemungkinan jawaban atau aksi. Next. Selanjutnya adalah processing symbols atau simbol arah. Yang pertama di sini ada simbol pemrosesan yang ditandakan dengan persegi panjang. Ini menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Kemudian ada operasi manual atau manual operation. Ini menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer. Kemudian simbol yang ketiga ini adalah proses yang telah ditentukan sebelumnya atau predefined process. Ini fungsinya untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan di dalam storage. Next. Selanjutnya adalah input output symbols. Yang pertama ini adalah simbol beberapa salinan dari satu dokumen kertas atau multiple copies of one paper document. Fungsinya diilustrasikan dengan tumpang tindih simbol dokumen dan mencetak nomor dokumen di muka dokumen di sudut kanan atas. Jadi ini fungsinya untuk menunjukkan dokumen-dokumen seperti ada 2 rangkap, 3 rangkap kayak gitu. Kemudian ada kartu berlubang atau punch card. Ini berfungsi untuk menyatakan input berasal dari kartu atau output yang ditulis ke dalam kartu. Kemudian simbol ketiga ini adalah
dan penyimpanan secara online atau disk and online storage. Fungsinya menyatakan input berasal dari disk atau output disimpan ke dalam disk. Selanjutnya adalah simbol display atau tampilan simbol. Fungsinya untuk menyatakan peralatan output yang digunakan, yaitu layar, plotter, printer, dan sebagainya. Kemudian ada simbol dokumen atau dokumen simbol. Ini berfungsi untuk menyatakan input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau output dicetak ke kertas. Kemudian yang terakhir adalah entry data elektronik atau electronic data entry. Ini berfungsi untuk menandakan bahwa entry data ini berasal dari perangkat elektronik seperti komputer, terminal, tablet, atau telepon. Next. Selanjutnya adalah jenis-jenis flowchart atau bagan alir. Yang pertama di sini ada sistem flowchart. Sistem flowchart ini merupakan sistem bagan alir yang menghubungkan antara input sistem, pemrosesan, penyimpanan, dan pengeluaran. Bagan ini tuh menjelaskan urutan dan prosedur yang ada di dalam sistem. Jadi bagan alir sistem ini menunjukkan apa yang dikerjakan oleh suatu sistem. Yang kedua, dokumen flowchart, yaitu bagan alir yang menunjukkan arus dari laporan dan formulir termasuk tembusan-tembusannya. Hal ini penting untuk dibuat untuk melacak dokumen, menunjukkan dari mana asalnya setiap dokumen, distribusinya, tujuannya, disposisinya, dan segala sesuatu yang terjadi saat mengalir melalui sistem. Yang ketiga ada schematic flowchart. Ini merupakan bagan alir yang mirip dengan bagan alir sistem, yaitu menggambarkan prosedur di dalam sistem. Namun bedanya adalah bagan alir skematik ini menggunakan simbol-simbol serta gambar-gambar komputer dan peralatan lainnya yang digunakan untuk memudahkan komunikasi kepada orang yang kurang paham dengan simbol-simbol bagan alir. Jadi penggunaan gambar-gambar ini tuh tujuannya untuk memudahkan para pembaca untuk memahami, namun kekurangannya ini sulit dan lama untuk digambar. Kemudian yang keempat adalah program flowchart, yang merupakan gambaran dari proses operasi logistik yang dilakukan secara sistematis dan memiliki urutan yang terstruktur dan didukung oleh komputer dalam menjalankan program di dalamnya. Jadi bagan alur program ini menggambarkan logika spesifik yang digunakan untuk melakukan proses pada diagram alur sistem. Yang kelima, proses flowchart. Bagan alir yang banyak digunakan di teknik industri karena flowchart ini menggambarkan secara garis besar proses yang akan dilalui untuk menghasilkan bahan mentah menjadi barang jadi atau yang biasa kita sebut dengan finished goods. Kemudian yang terakhir adalah internal control flowchart, yaitu bagan yang berbentuk jenis khusus dari diagram alur digunakan untuk menjelaskan, menggambarkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengendalian internal perusahaan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih Carolina. Selanjutnya saya akan membahas mengenai bisnis proses diagram atau BPD. Diagram proses bisnis atau BPD merupakan cara visual untuk menjelaskan langkah-langkah atau aktivitas yang berbeda dalam proses bisnis. Selain itu, pengertian lainnya adalah deskripsi grafis dari proses bisnis yang digunakan oleh sebuah perusahaan. Nah, pedoman penyusunan diagram proses bisnis itu pertama, mengidentifikasi dan memahami proses bisnis. Kedua, abaikan item tertentu. Ketiga, putuskan berapa banyak detail yang akan disertakan. 4. Mengatur diagram. 5. Masukkan setiap proses bisnis pada diagram. 6. Gambar sketsa kasar BPD. Dan yang terakhir, buat salinan terakhir dari BPD. Next. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai simbol-simbol dari bisnis proses diagram atau BPD. Di dalam BPD, simbol yang digunakan hanya ada 6, seperti yang ada di dalam slide ini. Yang pertama itu ada awal atau start. Awal yang maksudnya itu awal dari suatu proses diwakili oleh sebuah lingkaran kecil. Dan yang kedua ada akhir atau end. Itu maksudnya akhir dari suatu proses diwakili oleh lingkaran kecil yang dicetak tebal. Dan yang ketiga ada aktivitas dalam proses atau activity in a process. Maksudnya suatu aktivitas dalam suatu proses diwakili oleh persegi panjang bersisi bulat.
Penjelasan aktivitas ditempatkan di dalam persegi panjang tersebut. Dan selanjutnya ada keputusan atau decision. Keputusan yang dibuat selama proses diwakili oleh simbol berlian atau diamond. Penjelasan keputusan ditempatkan tepat di dalam simbol. Selanjutnya ada aliran atau flow. Maksudnya itu aliran data atau informasi ditunjukkan dengan tanda panah. Yang terakhir, informasi, catatan, dan anotasi atau annotation information. Maksudnya itu informasi yang membantu menjelaskan proses bisnis dimasukkan ke dalam BPD dan jika diperlukan, panah putus-putus yang ditebalkan ditarik dari penjelasan ke simbol. Next. Di slide ini saya akan membahas mengenai konteks diagram atau diagram konteks. Diagram konteks merupakan diagram tingkat atas, yang maksudnya diagram secara global dari sebuah sistem informasi yang menggambarkan aliran data baik ke dalam dan keluar dari dalam dan luar entitas eksternal. Hal ini termasuk hubungan dengan entitas-entitas di luar sistem itu sendiri, seperti sistem, kelompok organisasi, penyimpanan, data eksternal lain. Next. Membangun sebuah konteks diagram, maka hal yang pertama yang harus dilakukan dengan segera adalah mendiskusikan dengan si klien seperti apa nantinya sistem itu dibuat. Setelah itu mengidentifikasikan dua hal tersebut, yaitu entitas eksternal serta aliran data. Sesudah melakukan identifikasi dengan baik dan benar, maka ada baiknya apabila melakukan analisis agar menemukan adanya titik terang terhadap hal-hal seperti 1. Identifikasi arus data yang berlangsung di dalam sistem. 2. Identifikasi arus data dari entitas eksternal. 3. Gambar dan berilah label di setiap proses yang mewakili seluruh pekerjaan sistem. 4. Gambar dan berilah label pada setiap entitas yang terkait di dalam sistem. 5. Tambahkan aliran data yang mewakili perpindahan data antar proses atau entitas. Dan yang terakhir, mendiskusikan dengan orang terkait diagram konteks. Next. Selanjutnya saya akan membahas mengenai manfaat dari diagram konteks. Dalam membangun sebuah diagram konteks, pastinya akan memiliki beberapa manfaat. Nah, diantaranya itu seperti 1. Memperlihatkan ruang lingkup dan batas-batas suatu sistem termasuk sistem lain yang berinteraksi dengannya. Dan yang kedua, tidak ada pengetahuan teknis yang dianggap atau diperlukan untuk memahami diagram. Yang ketiga, mudah menggambar dan mengubah karena notasi yang terbatas. Dan yang terakhir, mudah diperluas dengan menambahkan berbagai level data. Dan yang kelima, dapat menguntungkan khalayak luas termasuk pemangku kepentingan, analis bisnis, analis data, dan pengembang. Next. Contoh dari konteks diagram. Menurut Accounting Information System edisi 15. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai data flow diagram atau DFD. Next. Diagram level 0 atau DFD termasuk dalam komponen dari diagram konteks, yaitu level diagram paling rendah yang menggambarkan bagaimana sistem berinteraksi dengan eksternal. Next. Nah, figur gambar yang diperlihatkan di slide ini memperlihatkan adanya beberapa input dan output data telah dikeluarkan dari DFD ini. Misalnya, dalam proses 2.0, arus masuk dan arus keluar data yang tidak terkait dengan entitas eksternal atau proses lain tidak digambarkan. Aliran data ini bersifat internal untuk aktivitas bayar karyawan dan ditampilkan pada level DFD berikutnya. Next. Pedoman dan petunjuk dalam menggambar DFD. Nah, pedoman dan petunjuknya itu pertama, harus memahami sistem. Nah, terus yang kedua, abaikan aspek tertentu dari sistem. Ketiga, menentukan batasan sistem. Keempat, mengembangkan diagram konteks. 5. Identifikasi aliran data. 6. Aliran data group. 7. Identifikasi proses transformasi. 8. Proses transformasi kelompok. 9. Identifikasi semua file atau menyimpan data. 10. Identifikasi semua sumber dan tujuan data. 11. Beri nama semua elemen DFD. 12. Bagilah DFD. 13. Berikan setiap proses nomor urut.
14. Memperbaiki DFT. Dan yang terakhir, siapkan salinan terakhir. Next. Selanjutnya saya akan membahas mengenai DFD level 1. Pada DFD level 1, aktivitas siklus pendapatan mencakup 4. Di antaranya adalah mengambil pesanan dari pelanggan, memeriksa dan menyetujui kredit pelanggan, serta memeriksa ketersediaan dan juga menjawab permintaan pelanggan. Next. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai prosedur aktivitas dalam siklus pendapatan. Nah, prosedur pertama itu mengambil pesanan pelanggan. Maksudnya, pesanan pelanggan dapat diterima dalam berbagai cara. Itu misalnya tuh melalui di toko, melalui surat, melalui telepon, melalui website, atau melalui tenaga penjualan di lapangan. Salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi entry pesanan penjualan adalah dengan cara mengizinkan para pelanggan untuk memasuki data pesanan penjualan sendiri. Lalu selanjutnya persetujuan kredit. Itu maksudnya sebagian besar penjualan antar perusahaan atau business to business sales dilakukan secara kredit. Penjualan secara kredit harus disetujui sebelum diproses. Selanjutnya, memeriksa ketersediaan barang atau inventory. Nah, ini maksudnya adalah menetapkan apakah ketersediaan cukup persediaan untuk memenuhi pesanan tersebut agar pelanggan dapat diinformasikan mengenai perkiraan tanggal pengiriman. Dan yang terakhir, menjawab permintaan pelanggan. Itu maksudnya, hal yang begitu penting hingga perusahaan-perusahaan menggunakan software khusus yang disebut sistem manajemen pelayanan pelanggan atau Customer Relationship Management atau CRM untuk mendukung proses penting ini. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai aktivitas pengiriman barang atau shipping dalam siklus pendapatan. Proses shipping atau pengiriman barang dalam siklus pendapatan menggambarkan adanya penggunaan robot di beberapa perusahaan. Di antaranya itu seperti Amazon, Crate atau Crate dan Barrel, The Gap dan Walgreens yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas di gudang masing-masing perusahaan. Warna orange yang terdapat di dalam gambar dalam slide ini merupakan kombinasi teknologi pemindaian optik kode batang atau barcode dan komunikasi nirkabel untuk menemukan item. Aktivitas pengiriman memiliki dua langkah. Nah, yaitu yang pertama ada pick and pack the order atau mengambil dan mengepak pesanan. Ini maksudnya, sebelum masuk ke dalam bagian pengiriman pesanan kepada pelanggan, maka langkah yang dilakukan terlebih dahulu adalah mengisi pesanan pelanggan, melibatkan menghapus item yang benar dari inventaris dan mengemasnya untuk pengiriman. Lalu selanjutnya itu ada ship the order atau mengirim pesanan. Itu maksudnya, seperti digambar dalam slide, menerangkan bahwa sesudah barang dagangan dikeluarkan dari gudang dan dikemas dengan rapi, maka barang tersebut siap dikirimkan ke pelanggan, di mana tugas ini dipegang penuh oleh Departemen Pengiriman. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aktivitas dalam billing and accounts receivable. Aktivitasnya itu pertama ada penagihan kepada pelanggan. Nah, itu maksudnya proses bagaimana mendapatkan hasil setelah melakukan penjualan barang, yaitu penagihan sejumlah uang kepada konsumen. Dokumen dasar yang dibuat dalam proses penagihan adalah faktur penjualan yang memberitahukan pelanggan mengenai jumlah yang harus dibayar dan kemana harus mengirimkan pembayaran. Lalu yang kedua ada memelihara data piutang usaha. Itu maksudnya proses bagaimana seorang produser mengelola data konsumen agar sewaktu-waktu dapat dipergunakan sebagai arsip perusahaan dan juga pengelolaan uang hasil penjualannya tersebut. Fungsi piutang usaha yaitu menggunakan informasi dalam faktur penjualan untuk mendebit rekening pelanggan dan mengkredit rekening tersebut ketika pembayaran diterima. Nah, untuk pembayaran itu ada dua metode, yaitu pertama metode faktur terbuka dan yang kedua itu metode pembayaran gabungan. Next. Selanjutnya saya akan membahas mengenai aktivitas yang terjadi dalam cash collection. Aktivitas yang terjadi yaitu 1. Menangani kiriman uang pelanggan. Nah, itu maksudnya adalah proses penanganan yang dilakukan oleh bagian keuangan perusahaan dalam rangka mengatur uang pembayaran agar sampai ke tempat atau tujuan yang dimaksud dan mengkondisikan agar sesuai prosedur. Misalkan, seorang customer yang akan mentransfer sejumlah uang angsuran dan bagian keuangan yang akan mengatur bagaimana semua ketentuannya. Berikutnya, menyimpan ke bank. Maksudnya adalah proses penyimpanan uang yang sudah diterima
Dari hasil penjualan yang selanjutnya akan dipindahkan ke bank untuk disimpan dan akan dijadikan suatu informasi kepada pemimpin mengenai sejumlah uang yang sudah diperoleh dari hasil penjualan. Next. Selanjutnya saya akan membahas mengenai ancaman dan prosedur pengendalian siklus pendapatan. Next. Dalam siklus pendapatan itu memiliki 5 aktivitas. Nah, yaitu yang pertama entry pesanan penjualan, kedua ada pengiriman, ketiga penagihan dan piutang usaha, keempat penagihan kas, dan yang terakhir masalah pengendalian umum. Nah, di dalam entry pesanan penjualan memiliki 4 ancaman, yaitu yang pertama pesanan pelanggan yang tidak lengkap atau tidak akurat. Yang kedua ada penjualan secara kredit ke pelanggan yang memiliki catatan kredit buruk. Yang ketiga ada legitimasi pesanan. Dan keempat ada habisnya persediaan, biaya pergudangan, dan pengurangan harga. Nah, prosedur penilaian yang dapat diterapkan itu yaitu pertama, pemeriksaan edit entry data. Untuk ancaman yang kedua, persetujuan kredit oleh manajer bagian kredit bukan oleh fungsi penjualan. Catatan yang akurat atas saldo rekening pelanggan. Dan untuk ancaman ketiga itu tanda tangan di atas dokumen kertas, tanda tangan digital, dan sertifikat digital untuk EBIS. Yang terakhir itu sistem pengendalian persediaan. Lalu di dalam pengiriman itu ada 2 ancaman, yaitu kesalahan pengiriman barang dalam jumlah dan alamat yang salah, dan yang kedua pencurian persediaan. Pengendaliannya itu untuk ancaman pertama ada rekonsiliasi pesanan penjualan dengan kartu penggembalian dan slip pengepakan, yaitu menggunakan pemindai kode garis pengendalian aplikasi anti data. Dan untuk ancaman kedua itu dengan batasi akses fisik ke persediaan. Lalu di aktivitas ketiga, penagihan dan piutang usaha memiliki 3 ancaman, yaitu pertama kegagalan untuk menagih pelanggan, yang kedua kesalahan dalam penagihan, dan yang ketiga kesalahan dalam memasukkan data ketika memperbarui piutang usaha. Nah, prosedur pengendaliannya itu untuk ancaman pertama pemisahan fungsi pengiriman dan penagihan, dan untuk yang kedua ancaman kedua pengendalian edit entry data daftar harga, dan untuk yang ketiga rekonsiliasi buku pembantu piutang usaha dengan buku besar, yaitu maksudnya laporan bulanan ke pelanggan. Dan yang terakhir dan yang keempat penagihan kas atau ancamannya itu ada 1, yaitu pencurian kas. Prosedur pengendaliannya itu dengan pemisahan tugas, minimalisasi penanganan kas, kesepakatan logbox, konfirmasi pengesahan, dan penyimpanan semua penerimaan. Rekonsiliasi periodikal laporan bank dengan catatan seorang yang tidak terlibat dalam pemrosesan penerimaan kas. Dan yang terakhir, masalah-masalah pengendalian umum. Nah, itu memiliki 2 ancamannya, yaitu pertama kehilangan data, dan kedua kinerja yang buruk. Nah, prosedur pengendaliannya itu untuk ancaman pertama, prosedur cadangan dan pemulihan dari bencana, pengendalian akses secara fisik dan logis, dan untuk ancaman kedua, persiapan dan tinjauan laporan kinerja. Sekian dari materi saya, akan dilanjutkan teman saya, Tabita. Terima kasih. Oke, terima kasih Dalbert. Berikutnya saya akan melanjutkan, yaitu pengendalian siklus pendapatan. Di dalam pengendalian siklus pendapatan ada 2 cara. Yang pertama menggunakan RFID dan juga segregation of duties atau pemisahan tugas. Next. Nah, RFID atau singkatan dari Radio Frequency Identification merupakan sistem identifikasi tanpa kabel yang berguna untuk mengambil data tanpa memerlukan sentuhan, jadi berupa barcode. Contohnya apa sih? Contohnya itu KTM atau kartu tanda mahasiswa yang kita pakai. Jadi teknologi ini menerapkan gelombang radio untuk berkomunikasi antara objek yang telah ditanam tag dan reader untuk beberapa fungsi. Seperti mengecek objek atau barang, menyimpan informasi tentang objek tersebut, dan mengirimkan data. Next. Nah, tag RFID memiliki antena mini dan dilengkapi dengan chip yang dapat diprogram di mana tag ini memiliki tujuan yang pertama, meningkatkan efisiensi dan akurasi pelacakan pergerakan inventaris. Yang kedua, memberikan informasi waktu nyata tentang status ping.
Dengan demikian memberikan informasi tambahan tentang kemungkinan penundaan pengiriman barang kepada pelanggan. Yang ketiga yaitu untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan secara signifikan. Next. Nah, cara kedua yaitu adalah segregation of duties atau pemisahan tugas. Jadi perusahaan masing-masing dari departemen itu lebih fokus kepada pekerjaannya mereka sehingga pekerjaan yang dilakukan lebih efektif dan efisien dan juga membantu perusahaan dalam melawan penipuan. Seperti contoh nih, jadi ada suatu departemen pengiriman masih belum dipisah tugaskan dengan departemen administrasi, maka akan memungkinkan terjadinya kecurangan dari kedua belah pihak yang berteman untuk mencuri produk bagi diri sendiri dan menyuruh teman di bagian administrasi untuk mencatat bahwa inventaris tersebut telah dibayar agar menghindari keharusan pembayaran. Jadi barang itu nggak perlu dibayar oleh individu tersebut. Next. Yang berikutnya ada database siklus pendapatan. Nah, pertama ada file induk. File induk atau file master itu apa sih? Jadi di dalam aplikasi, file ini merupakan file penting karena berisi record-record yang sangat diperlukan dalam organisasi. Berisi data lengkap setiap pelanggan dan tersedia untuk seluruh pelanggan. File ini akan tetap ada dalam sistem berjalan. Yang kedua ada file transaksi atau transaction file. Berupa file transaksi disebut juga dengan input file yang digunakan untuk merekam data hasil transaksi yang terjadi. File ini itu biasanya berisikan data transaksi tertentu, misalnya transaksi penjualan, penerimaan kas, dan retur penjualan. Nah, berikutnya ada file laporan atau report file, atau juga yang biasa disebut dengan output file. Jadi isinya merupakan informasi yang ditampilkan, dan file ini biasanya diambil dari field di satu atau lebih master file untuk mempersiapkan pembuatan laporan. Next. Nah, berikutnya ada laporan dan informasi dari siklus pendapatan. Jadi, salah satu tujuan dari pengembangan sistem informasi akuntansi yaitu untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pihak eksternal maupun internal. Nah, pihak internal adalah terutama pihak manajemen yang membutuhkan informasi aktual tentang kejadian, kemajuan, dan prestasi perusahaan tersebut. Laporan yang dibutuhkan manajemen disebut sistem pelaporan manajemen atau manajemen reporting system yang biasanya disingkat dengan MRS. MRS memberikan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen. Nah, MRS ini mengambil data keuangan dan keuangan dari kegiatan operasional dan juga dari buku besar. Nah, untuk pihak eksternal merupakan dari pemegang saham, kreditur, dan agen-agen pemerintahan. Pihak eksternal membutuhkan informasi yang penting atas kinerja perusahaan dan biasanya sudah ditetapkan oleh standar umum dan profesional. Informasi ini ada dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap terdiri atas neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, serta catatan dan laporan keuangan. Next. Nah, ada beberapa laporan dan daftar operasional yang dihasilkan dari sistem pemrosesan siklus pendapatan. Yang pertama ada laporan bulanan, ada laporan pesanan dalam terpenuhi, register faktur penjualan, register pengiriman barang, jurnal penerimaan kas, register memo kredit, dan yang terakhir adalah laporan yang memungkinkan manajer fungsional seperti laporan penjualan, pembelian produksi dalam pengeluaran kas untuk mengawasi operasi yang dijalankan. Next. Nah, pengendalian internal siklus pendapatan. Jadi tujuan daripada pengendalian internal yang dilakukan oleh perusahaan apa sih? Yang pertama ada untuk menjaga kekayaan organisasi, untuk mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, dan yang ketiga untuk mendorong efisiensi, terakhir yaitu mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Lalu agar dapat berjalan baik suatu sistem pengendalian intern harus memiliki unsur-unsur pokok, yaitu pertama, struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas, sistem wewenang, dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya. Yang ketiga, pelaksanaan kerja yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap organisasi. Dan yang keempat, karyawan yang berkualitas sesuai dengan tanggung jawab yang dipegangnya. Next. Oke, di sini ada unsur pokok pengendalian internal sistem penjualan kredit. Yang pertama,
fungsi penjualan harus dipisahkan dari fungsi kredit. Kenapa? Karena perlu dilakukan untuk mengurangi terjadinya jumlah piutang tak tertagih, di mana fungsi penjualan hanya dapat melakukan penjualan kredit apabila telah mendapatkan otoritas dari fungsi kredit. Yang kedua, yaitu fungsi akuntansi, harus dipisahkan dengan fungsi penjualan dan fungsi kredit. Transaksi yang terjadi termasuk pencatatan piutang. Oleh karena itu, maka fungsi akuntansi harus dipisahkan dari fungsi penjualan untuk melaksanakan dalam melunasi kewajibannya. Ini tujuannya agar catatan piutang dapat dijamin ketelitiannya, serta kekayaan perusahaan dijamin keamanannya dari piutang tak tertagih. Dan yang ketiga, yaitu fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi kas. Pemisahan kedua fungsi ini tujuannya untuk mencegah manipulasi catatan transaksi yang dikenal dengan julukan lapping, yang merupakan bentuk kecurangan penerimaan kas atau kas dari piutang atau pembayaran yang terjadi jika fungsi pencatatan piutang dan fungsi penerimaan kas berada di tangan satu karyawan. Next. Oke, jadi sebelum kita masuk ke prinsip untuk teknik dokumentasi, perlu diketahui ada 3 teknik dokumentasi, yaitu flowchart, diagram, dan bisnis proses diagram. Next. Oke, jadi prinsip untuk teknik dokumentasi yang pertama itu memerlukan pemahaman awal tentang sistem dokumentasi sebenarnya. Terus yang kedua, ada memerlukan perancang untuk memerlukan si perancang ini tuh untuk mengidentifikasi elemen sistem dan mengidentifikasi nama dan hubungan yang terkait dengan elemen. Yang ketiga yaitu mendorong si perancang untuk hanya menunjukkan arus informasi yang teratur, jadi rapi dilihatnya. Dan yang keempat, membutuhkan lebih dari satu pas atau kata kunci untuk menangkap esensi sistem secara akurat. Next. Oke, prinsip dan batasan desain umum dan teknik dokumentasi. Nah, yang pertama, kapan aktivitas dimulai dan berakhir harus ditentukan secara jelas. Yang kedua, setiap langkah dari aktivitas harus diuraikan. Yang ketiga, aliran data harus selalu diawali dan diakhiri dengan proses atau entity. Oke. Yang keempat, entitas eksternal atau data store diperbolehkan untuk digambar dalam beberapa kali dengan tanda khusus, misalnya dengan diberikan nomor. Yang kelima, menggunakan simbol-simbol yang standar. Next. Oke, kita masuk ke bab 3, yaitu bab pembahasan. Next. Nah, di bab 3 pembahasan ini kita membuka dengan apa itu chart of accounts. Chart of accounts adalah sebuah daftar dari semua nomor yang ditugaskan ke neraca dan rekening laporan laba rugi. Nah, nomor rekening ini memungkinkan data transaksi dibuat dalam bentuk kode, diklasifikasikan dan dimasukkan ke dalam rekening yang benar. Juga memfasilitasi penyusunan laporan keuangan dan laporan. Penting bahwa bagian akun berisi data yang detail untuk memenuhi kebutuhan informasi organisasi. Next. Oke, nah kita masuk ke kode akun dan nama-nama akun. Di nomor akun 1000 hingga 1999 ada aset. Dan di nomor berikutnya di 1101 sampai 1199 itu ada current asset. Di current asset itu ada cash and cash equivalents, ada trade accounts receivable, ada related parties, ada third parties, net of allowance for impairment, terus ada other accounts receivable di third parties, dan inventories, dan yang terakhir ada advances for purchases. Sekian dari saya dan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Lydia. Baik, terima kasih Diva atas presentasinya. Saya akan melanjutkan mengenai chart of accounts milik PT Mayora Indah Tbk, di mana kita mulai terlebih dahulu dari non-current assetnya. Non-current asset memiliki kepala akun yaitu 1 karena dia sendiri adalah aset, dan juga nomor akunnya memiliki range dari 1200 hingga 1999. Maksudnya dari non-current ini, apa bedanya dengan current? Non-current artinya dia memiliki jangka waktu yang dihabiskan nanti asetnya, maksudnya aset ini dikonsumsi nantinya akan lebih lama, jauh lebih lama daripada current asset. Karena non-current asset sendiri memiliki jatuh
waktu penghabisannya biasanya di atas 1 tahun, sedangkan current berarti dia di bawah 1 tahun. Nah, di sini terdapat non-current asetnya, yaitu aset pajak tangguhan, property plant and equipment, akumulasi depresiasi atau penyusutannya dari property plant and equipment ini, lalu advances for purchases of property and equipment, dan yang terakhir adalah jaminan deposit. Lalu yang kedua, kita masuk ke dalam akun liabilities atau kewajiban yang dimiliki PT Mayora. PT Mayora sendiri memiliki kepala akun 2 untuk liabilities atau kewajibannya, dan boleh di next, Rafael? Range-nya sendiri terdiri dari 2000 hingga 2999. Sama dengan assets, liabilities juga memiliki yang namanya current dan juga non-current-nya. Current-nya sendiri terdiri dari range 2100 hingga 2199 yang terdiri dari short-term bank loans atau pinjaman bank yang berbasis jangka pendek, lalu trade accounts payable, related parties, third parties, other accounts payable atau dari third parties atau orang ketiganya, lalu taxes payable, accrued expense, dan yang terakhir adalah bonds payable. Di mana current liabilities ini hampir sama dengan current assets, yang berarti memiliki jangka waktu jatuh temponya yaitu di bawah 1 tahun. Beda dengan non-current liabilities yang berarti waktu jatuh temponya di atas 1 tahun, yang terdiri dari deferred tax liabilities, lalu adanya long term berarti jangka panjangnya nih yang di atas 1 tahun bank loans-nya, dan dia memiliki net of current portion dari bonds payable. Nah, untuk range-nya sendiri dari 2200 hingga 2999. Boleh di next, Rafael? Lalu yang ketiga masih sama dari non-current liabilities, yaitu long term. Berarti kalau non-current liabilities kan di atas 1 tahun, maka dia akan sifatnya jangka panjang yang dimiliki oleh employee benefits liability. Lalu kita masuk ke dalam akun equity atau akun modal yang dimiliki oleh PT Mayora Indah Tbk yang memiliki range dari 3000 hingga 3999 dengan kepala akunnya 3, dan juga terdiri dari equity attributable to owners of the company, capital stock atau saham yang dimiliki perusahaan, additional paid in capital, retained earnings, appropriate, unappropriate, dan yang terakhir exchange differences on translation of a foreign subsidiary. Boleh di next, Rafael? Dan yang kita masuk ke dalam bagian revenues atau pendapatan perusahaan dengan memiliki range nomor akunnya 4000 hingga 4999 dan kepala akunnya sendiri adalah nomor 4. Nah, revenues ini terdiri dari apa saja? Pendapatan penjualan perusahaan tentunya dari penjualan tunai, penjualan kredit, lalu sales returns and allowances. Maksudnya di sini kalau misalkan ada retur penjualan, pastinya nanti pendapatannya akan dikurang. Lalu ada sales discounts. Kalau ada sales discounts ini berarti pendapatan perusahaan juga akan berkurang karena dia memberikan potongan penjualan kepada para konsumennya. Lalu ada interest income, gain on foreign exchange, lalu adanya keuntungan dari penjualan property, plant, and equipment. Nah, property, plant, and equipment ini terdiri dari mesin, tanah, bangunan, dan juga peralatan. Lalu ada juga other revenue atau pendapatan lainnya. Sekarang kita masuk ke dalam bagian cost of goods sold. Cost of goods sold ini memiliki range akun dari 5.000 hingga 5.999 dan juga kepala akunnya adalah nomor 5. Cost of goods sold ini berarti berhubungan dengan pembelian perusahaan dan juga jumlah persediaan barang yang ada di perusahaan. Boleh di next, Rafael? Baik, sekarang kita masuk ke dalam biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan atau expenses-nya yang terdiri dari range akun 6.000 hingga 6.999 dan juga kepala akunnya adalah 6, di mana perusahaan PT Mayora biasanya selalu mengeluarkan biaya untuk supplies atau perlengkapannya, biaya gaji, biaya penjualan, biaya sewa, biaya asuransi, biaya komisi, dan yang terakhir tentunya adanya biaya depresiasi karena ia memiliki property, plant, and equipment. Boleh di next, Rafael? Dan masih ada lagi expenses-nya yaitu beban administrasi, beban bunga, beban pajak saat ini atau current tax expenses, deferred tax expenses, dan yang terakhir adalah tentunya beban pajak. Nah,
Untuk merangkum semua akun yang dimiliki oleh PT Mayora menyediakan yang namanya summary accounts. Summary accounts ini memiliki range 9.000 hingga 999 dengan kepala akunnya 9 untuk menandai adanya income summary atau ringkasan pendapatan selama satu periode penjualan milik PT Mayora. Boleh di next? Nah, selanjutnya saya akan membahas di sini apa saja dokumen yang digunakan dalam siklus pendapatan PT Mayora Indah Tbk. Yang pertama ada sales order entry. Sales order entry sendiri tentu teman-teman udah tahu, sering belajar mengenai jurnal penjualan yang diisi oleh departemen penjualan nih. Nah, biasanya dari jurnal ini akan terdiri dari packing slip, shipping notice, dan juga stock release. Nah, dokumen ini akan dibuat rangkap untuk mengajukan pengiriman, menerima pembayaran, melakukan pembelian bahkan. Jadi dari stock release itu kan bisa dicek nih nanti udah berapa aja jumlah persediaan yang ada di perusahaan, apakah ada terjadinya kekurangan. Nah, nanti akan dilakukan pembelian jumlah persediaan barang yang sesuai. Lalu setelah semua dokumen siap, akan didistribusikan kepada Departemen Tagihan dan juga Departemen Gudang. Lalu yang kedua, adanya packing slip dan shipping notice yang akan saya gabungkan di sini. Kedua dokumen ini akan dikirimkan kepada Departemen Pengiriman. Nah, mereka ini terdiri dari lampiran barang yang akan dikirimkan beserta dengan jumlah persediaan barangnya. Lalu, tidak lupa juga, kedua dokumen ini nantinya akan disimpan ke dalam database komputer. Lalu, yang ketiga ada bill of lading atau daftar muatan. Daftar muatan ini merupakan dokumen yang disimpan untuk kurir yang nantinya akan mengangkut, mengirimkan barang kepada pelanggan. Dokumen ini juga disiapkan oleh Departemen Pengiriman milik PT Mayora Indah Tbk. Lalu yang keempat ada sales journal atau jurnal penjualan yang dimana dikirimkan dari Departemen Tagihan kepada Departemen Pencatatan dan Buku Besar untuk nantinya dilakukan pencatatan transaksi dari penjualan yang sebelum-sebelumnya. Lalu yang kelima ada accounts receivable journal atau jurnal piutang yang berisi faktur penjualan yang dikirimkan oleh Departemen Tagihan juga kepada Departemen Pencatatan dan Buku Besar. Nah, nantinya gunanya untuk mencatat nih mana aja daftar piutang yang memang sudah dilunasi atau yang belum dilunasi. Lalu adanya stock release yang keenam. Stock release ini berisi identifikasi nih dari persediaan barang yang memang harus ditempatkan maupun diambil dari rak gudang. Jadi ada berapa jumlah persediaan barang yang harus diambil dari gudang untuk memenuhi permintaan pelanggan. Lalu yang terakhir ada inventory summary atau ringkasan persediaan yang merupakan catatan akuntansi untuk membantu rincian perpindahan setiap jenis persediaan barang milik PT Mayora agar nantinya dapat dilacak nih udah berapa jumlah persediaan barang yang ada di gudang saat ini atau bisa melihat secara real time. Boleh di next? Ya. Sekarang kita masuk ke dalam pengendalian sistem akuntansi informasi milik PT Mayora Indah Tbk. Ada dua, yaitu pertama pengendalian umumnya, dilakukan dengan pengendalian organisasi, di mana setiap departemen serta karyawan milik PT Mayora akan memiliki tugas dan tanggung jawab yang tentunya jelas. Lalu kedua, pengendalian sistem otorisasi dan juga prosedur pencatatan. Maksudnya di sini nanti laporan penerimaan barang akan diterima oleh Departemen Penjualan dan dikirimkan kepada Departemen Gudang maksud saya, yang nantinya akan bertugas menerima dan juga memeriksa barang yang datang. Lalu kedua, Departemen Penjualan harus membuat nota penjualan nih setiap kali terjadinya jual beli di dalam perusahaan dengan rangkap dua, yaitu yang pertama untuk pelanggan, lalu yang kedua untuk milik PT Mayora sendiri. Dan yang ketiga, karyawan dari setiap departemen nih wajib menyerahkan seluruh dokumen harian kepada pimpinan departemennya agar dapat dilakukan evaluasi ke depannya. Lalu, kepala departemen akan selalu konsisten dan juga rutin merekap seluruh dokumen serta membuat catatan penerimaan kas maupun pengeluaran kas secara harian. Lalu yang kedua, pengendalian aplikasi. Pengendalian aplikasi ini terdiri dari 4 komponen. Yang pertama, pengendalian input,
yaitu setiap repositori yang dimiliki perusahaan akan ditempatkan secara jelas dan juga diberikan nomor urutan agar nantinya ketika dilakukan pencarian dan identifikasi dapat dilakukan dengan mudah dan tentunya lebih cepat lagi. Lalu kedua ada pengendalian proses. Pengendalian proses ini harus selalu terotorisasi dengan jelas oleh pihak-pihak yang memang bertugas atau orang-orang yang berkepentingan. Jadi kalau orang-orang yang tidak berkepentingan pastinya nanti tidak akan memiliki akses kepada proses-proses di dalam PT Mayora. Lalu ketiga, pengendalian output. Output ini berupa laporan atau catatan yang selalu diorganisir dan pastinya memiliki urutan yang jelas, hampir sama dengan yang pengendalian input, yaitu agar memudahkan nantinya untuk dilakukan identifikasi dan pencarian dokumen. Nah, hasil output ini harus selalu sesuai dengan prosedur dan terdapat pengawasan terhadap seluruh output yang memang dikeluarkan oleh perusahaan. Lalu yang terakhir, adanya pengendalian hak akses. Maksudnya di sini, setiap aplikasi dalam perusahaan harus diberikan username, password. Nah, nantinya jadi ada pembatasan pada data-data privasi milik perusahaan, misalnya data konsumennya yang tidak mudah nanti tersebar luas. Boleh di next? Flowchart. Untuk flowchart sendiri, saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari startnya atau dari pelanggannya. Pelanggan nantinya akan melakukan pemesanan barang secara grosir atau dalam jumlah banyak, lalu nanti pembelian akan dilakukan melalui dua cara, baik melalui e-commerce maupun melalui toko offline-nya. Nah, apabila pembelian dilakukan melalui e-commerce, maka pelanggan harus memasukkan daftar produk ke dalam keranjang, sedangkan ketika dia melakukan pembelian di toko offline, maka tidak perlu melakukan proses itu. Dan keduanya harus memberikan daftar pesanan mereka. Nantinya daftar pesanan ini akan diterima oleh departemen penjualan. Nah, tidak lupa pelanggan juga pastinya akan menerima informasi pembayaran nih atau invoice dan faktur penjualan dari departemen tagihan. Nah, setelahnya dia akan melakukan pembayaran. Nah, pembayaran ini pastinya akan disetorkan oleh pegawai perusahaan dalam bentuk cek tunai. Lalu yang kedua kita bahas mengenai departemen penjualan. Departemen penjualan akan menerima daftar pesanan pelanggan yang nantinya akan dilakukan input pesanan pelanggan ke dalam sales order entry-nya. Sales order entry ini nanti terdiri dari 4 salinan. Yang pertama, stock release dan shipping notice, lalu packing slip, dan yang terakhir sales order entry sendiri. Nah, tidak lupa keempat dokumen ini agar meminimalisir terjadinya kehilangan akan dilakukan input pada sistem komputer secara berkala agar mengurangi terjadinya kemungkinan adanya virus atau malware yang menyerang sistem komputer, yang menyerang data-data milik perusahaan Mayora. Lalu yang ketiga, departemen tagihan. Departemen tagihan ini akan menerima sales order dari departemen penjualan, lalu dia akan langsung membuat invoice nih, faktur penjualannya. Nah, faktur penjualannya akan langsung dikirimkan kepada pelanggan agar langsung dapat diproses secara cepat, dan ketika invoice sudah dibuat, ia akan melakukan input nih data penjualan, kayak misalkan berapa barang yang dibeli, apa aja jenis yang dibeli, misalkan nih pelanggan membeli kembang gula. Nah, kembang gulanya ini secara spesifiknya akan ditulis oleh departemen tagihan. Misalkan kembang gulanya berupa permen Kopiko. Nah, setelah itu inputnya ini akan dilakukan dalam dua proses, yaitu dalam jurnal penjualan dan juga jurnal piutang apabila pelanggan membayar dengan hutang atau dia tidak membayar secara tunai. Lalu ketika kedua jurnal tersebut sudah dibuat, pastinya akan dibuat ringkasan jurnal agar lebih mudah dipahami oleh para pimpinan perusahaan. Dan yang terakhir, departemen tagihan akan menerima stock release. Stock release ini nanti dia akan buat dan akan ia kirimkan kepada departemen pengiriman. Nah, stock release ini tujuannya agar dapat dilakukan rekonsiliasi dengan faktur penjualan yang ada. Lalu, dari departemen gudang. Departemen gudang menerima dua dokumen, yaitu stock release dan sales order dari departemen penjualan. Setelahnya, departemen gudang akan mengambil jumlah barang yang sesuai, spesifikasinya, jenis barangnya, dan mengirimkannya langsung kepada departemen pengiriman. Setelahnya, ia akan memperbarui nih catatan persediaan yang ada. Kalau misalkan emang udah terjadi pengurangan persediaan karena dilakukan
pengiriman nantinya kepada pelanggan. Lalu yang terakhir, tidak lupa catatan persediaan ini pastinya akan diinput kepada sistem komputer agar dapat nanti dilakukan secara real time pengecekan dan identifikasi sudah berapa jumlah persediaan yang masih ada di dalam perusahaan. Lalu yang kelima, adanya departemen pengiriman. Departemen pengiriman akan menerima 2 dokumen juga dari departemen penjualan, yaitu shipping notice dan packing slip, di mana keduanya ini akan langsung diterima dan disiapkan bill of lading-nya. Bill of lading atau daftar muatan yang berisikan spesifikasi dari produk-produk yang akan dikirimkan kepada para pelanggannya. Nah, nanti bill of lading dan packing slip ini akan disiapkan dan dikirimkan kepada kurir untuk berisi mengenai data-data pelanggan, mengenai alamat pelanggan, dan juga nama pelanggannya, sehingga barang nantinya tidak akan kesasar. Lalu, arsip shipping notice akan dilakukan agar nantinya apabila suatu saat terjadi kehilangan, masih terdapat cadangan data. Dan yang terakhir, shipping notice akan diarsipkan sesuai dengan tanggalnya, atau di situ ada tulisan D atau sesuai dengan date-nya. Lalu yang keenam adalah Departemen Pencatatan dan Buku Besar yang memiliki jurnal summaries yang diterima dari Departemen Tagihan. Nah, jurnal summaries ini nanti dia akan buat inventory summary atau ringkasan persediaan yang masih ada di dalam perusahaan, lalu akan dilakukan posting ke dalam buku besar, dan yang terakhir pastinya buku besar sudah disiapkan dan dapat dilakukan pengecekan dan identifikasi oleh manajer perusahaan. Yang terakhir, ketika pegawai perusahaan menyetor uang tunai dalam bentuk cek dan deposit kepada bank, nah itu merupakan proses akhir dari flowchart dan bagan alir milik PT Mayora Indah Tbk. Boleh di next? Nah, untuk konteks diagram sendiri, hampir sama dengan flowchart. Konteks diagram ini memiliki hubungan dengan 7 entitas, yaitu Departemen Penjualan, Bank, Departemen Tagihan, Departemen Gudang, Departemen Pengiriman atau Kurir, Departemen Pencatatan dan Buku Besar, dan yang terakhir adalah pelanggan, di mana pastinya semuanya dimulai dari pelanggan yang memberikan pembayaran, data pemesanan, spesifikasi permintaan, lalu nanti akan diproses oleh Departemen Penjualan yang ia akan kirimkan nih sales order, stock release, shipping notice, dan packing slip yang akan pastinya nanti dia distribusikan kepada Departemen Tagihan, Departemen Gudang, dan yang terakhir Departemen Pengiriman. Setelahnya, Departemen Tagihan akan memberikan faktur kepada pelanggan untuk dilakukan pembayaran secepatnya, dan yang terakhir, Departemen Tagihan juga memberikan jurnal-jurnal yang sudah dilakukan kepada Departemen Pencatatan dan Buku Besar. Nantinya Departemen Pencatatan dan Buku Besar akan memproses semua data itu dan membuat buku besar atau general ledger dan juga monthly statements atau laporan bulanannya. Yang terakhir, pegawai perusahaan akan menyetor cek dan deposit secara tunai kepada bank. Boleh di next? Data flow diagram level 0. Data flow diagram level 0 juga hampir sama dengan konteks diagram, di mana dia memiliki 7 proses. Yang pertama adalah pemesanan barang yang dilakukan oleh pelanggan, kedua input data ke sales order yang dilakukan oleh Departemen Penjualan kepada Departemen Gudang nantinya. Lalu yang ketiga, pembuatan invoice atau faktur penjualan oleh Departemen Penagihan yang nantinya akan dikirimkan kepada pelanggan nih, faktur penjualannya dan juga terminnya. Misalkan perusahaan memberikan termin 2/10 N/30, berarti perusahaan akan memberikan diskon sebesar 2% apabila pelanggan dapat melunasi hutangnya dalam jangka waktu 10 hari. Lalu yang keempat, proses pengadaan barang yang pastinya dilakukan oleh Departemen Gudang dan dia akan langsung laporkan kepada Departemen Pengiriman. Lalu kelima, pengiriman yang pastinya akan dilakukan Departemen Pengiriman, di mana dilakukan sebelum adanya bill of lading atau daftar muatan yang ada. Dan yang keenam, laporan akan dilakukan oleh Departemen Pencatatan dan Buku Besar apabila ia sudah menerima nih jurnal-jurnal kayak sales journal, accounts receivable journal dari Departemen Penagihan. Lalu ia akan buat laporan dan laporan ini hasilnya akan menghasilkan general ledger atau buku besar. Nah, yang terakhir, penyetoran uang tunai ke bank.
Nah, penyetoran uang tunai ini dalam bentuk cek dan juga deposit cek kepada bank yang dilakukan oleh karyawan perusahaan setelah menerima pembayaran dari pelanggan. Boleh di next? DFD level 1. Nah, DFD level 1 ini mengenai proses sales order entry atau menerima pesanan dari pelanggan. Nah, pertama pelanggan akan melakukan pemesanan. Lalu yang kedua, data pesanan akan diambil dan juga akan diberikan persetujuan syarat kredit. Kayak seperti yang tadi saya sudah bilang, 2/10 N/30. Lalu setelah order disetujui oleh kedua belah pihak, nah akan dicek dulu nih ketersediaan barangnya oleh departemen gudang. Apakah jumlah barangnya sudah mencukupi atau tidak. Lalu yang keempat, akan ditangani nih kiriman uang pelanggan yang tentunya akan diterima oleh departemen penjualan dan juga sebelum itu pastinya akan diberikan faktur dulu terhadap pelanggannya. Dan yang terakhir, departemen tagihan setelah mengirimkan faktur penjualan, pembayaran akan langsung dilakukan dan pemesanan sudah diterima. Jadi begitulah data flow diagram level 1 milik PT Mayora Indah Tbk. Boleh di next? Bisnis proses diagram memiliki deskripsi naratif yang sama dengan flowchart. Boleh di next? Bab 4 atau penutup. Boleh di next? Terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, sistem informasi akuntansi merupakan sistem yang dirancang untuk mengumpulkan dan juga menampilkan informasi akuntansi perusahaan. Nah, sistem informasi yang sudah dirancang ini perlu dilakukan dengan sistem komputer agar dapat meminimalisir nih terjadinya human error atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia dan karyawan perusahaan ketika melakukan pencatatan. Lalu, sistem informasi akuntansi siklus pendapatan telah dirancang untuk memiliki dokumen penjualan yang pastinya lebih lengkap lagi daripada yang sebelum-sebelumnya karena sudah menggunakan sistem komputer. Dan juga resmi karena adanya nomor atau kode pada setiap dokumen yang sudah dibuat. Nah, nomor atau kode ini nantinya berguna untuk ketika melakukan pelacakan nih, apabila pimpinan perusahaan sedang ingin nih mencari dokumen penjualan pada bulan ini, pada tahun ini, langsung dapat dicari dengan cepat dan juga mudah. Lalu, PT Mayora Indah Tbk, kelompok kami telah merancang dengan adanya ilustrasi flowchart, konteks diagram, data flow diagram, dan juga DFD level 0 serta DFD level 1 agar dapat menunjang manajemen dalam mengambil keputusan ke depannya secara lebih cepat dan juga mudah. Nah, terdapat 6 entitas dalam siklus pendapatan PT Mayora Indah Tbk. Dengan yaitu seperti yang saya sudah jelaskan tadi, adanya pelanggan, departemen penjualan, departemen tagihan, departemen pencatatan dan buku besar, departemen gudang, departemen pengiriman, dan yang terakhir tentunya bank. Lalu dengan adanya sistem informasi akuntansi ini, perusahaan nggak perlu lagi nih input data secara manual karena itu kan waktunya pasti bakal lama dan juga sangat amat memakan waktu, energi, dan juga tenaga. Lalu sistem informasi yang berbasis komputer akan secara otomatis merekam, mencatat seluruh data yang dimasukkan untuk menghasilkan laporan yang pastinya lebih akurat lagi, lebih efisien lagi, dan juga lebih tepat waktu. Sehingga mencegah terjadinya ancaman-ancaman yang sudah tadi dijelaskan oleh Saudara Dalbert Shackwell dan juga pengendalian yang ada. Nah, sudah seperti itu kesimpulannya, boleh di next. Sarannya, berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan oleh kelompok kami atau penulis, siklus pendapatan PT Mayora ini memang sudah cukup baik. Tetapi kalau misalkan kita analisis lebih lanjut lagi, masih terdapat beberapa kelemahan. Misalkan, pertama masih ada rangkap tugas di dalam PT Mayora. Nah, untuk menghindari rangkap tugas ini, perusahaan ada baiknya dia akan melakukan rekrut lebih banyak lagi pegawai-pegawai yang memang berkompeten pada bidangnya agar nantinya siklus pendapatan pada perusahaan PT Mayora dapat terus berjalan dengan lancar tanpa adanya kekurangan karyawan dalam suatu departemen. Lalu kedua, kemungkinan hilangnya data saat penggunaan sistem komputer. Nah, seiring dengan kemajuan teknologi, pasti perusahaan selalu dituntut nih untuk menggunakan sistem komputer, sistem teknologi yang lebih canggih lagi. Nah, salah satunya ketika departemen pencatatan
membuat buku besar yang pastinya menggunakan jurnal, menggunakan laporan bulanan, serta buku besar dengan sistem komputer yang akan pastinya nanti lebih cepat lagi daripada dia melakukan secara manual. Lalu kedua, misalkan departemen tagihan ketika membuat jurnal faktur penjualannya. Nah, faktur penjualan kalau misalkan dilakukan dengan sistem manual, pastinya akan merepotkan sekali kalau misalkan dilakukan penjualan secara dalam jumlah banyak atau grosiran. Nah, oleh karena itu, sistem komputer ini sangat amat membantu PT Mayora ke depannya ketika memberikan faktur penjualan kepada para pelanggannya. Lalu yang ketiga, resiko pencurian uang tunai perusahaan. Pada saat menerima uang kas perusahaan, nah sebaiknya perusahaan dengan segera harus langsung menyetorkan kas tunainya kepada bank nih. Jadi misalkan hari Jumat diterima pembayaran dari pelanggan, maka hari Jumat itu juga harus langsung dilakukan penyetoran kepada bank sehingga meminimalisir terjadinya resiko pencurian uang kas ke depannya. Dan yang keempat, maksud saya, disarankan agar perusahaan terus melakukan inovasi nih, inovasi produk, inovasi harganya, mungkin harganya bisa lebih dimurahin lagi ke depannya, tetapi memiliki kualitas produk yang malah semakin baik. Nah, itu tentunya kan pasti akan lebih menggayat banyak konsumen lagi yang untuk melakukan pembelian di PT Mayora. Nah, dengan pengembangan sistem ini, pastinya tentu harus menggunakan sistem komputer ke depannya. Dan yang terakhir, diharapkan pihak perusahaan harus melakukan penawaran serta promosi yang baik. Jadi maksudnya di sini, pasti kami mengharapkan bahwa PT Mayora harus selalu memberikan diskon-diskon, misalkan di tanggal kembar, mungkin lalu di tanggal-tanggal hari raya besar, dan juga lainnya. Nah, dengan begitu, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Apabila benar datangnya dari Tuhan. Sekian dari kami, terima kasih.